Oke, kembali lagi bersama dengan saya Pendeta Marcel Serang dalam segmen Pendeta Marcel Menjawab. Dan kita hari ini akan membahas satu tema yang sangat sensitif, apalagi kemarin baru sempat viral itu dan ada banyak yang bertanya sama saya, Pak Pendeta, kok orang Kristen bisa korupsi? Serem banget ya pertanyaannya. Anda mau menjebak saya ya, tapi it's okay. Karena saya pendeta yang baik hati dan tidak sombong dan gemar menabung, saya akan menjawabnya untuk Anda. Oke, apakah orang Kristen kok bisa gini? Kenapa orang Kristen kok bisa korupsi? Apakah orang Kristen itu tidak punya Roh Kudus? Itu detail banget pertanyaannya. Oke, saya akan menjawab. Kenapa? Karena sangat menarik. Jadi begini, kenapa orang Kristen bisa korupsi? Apakah dia tidak ada Roh Kudus? No, setiap kita yang hidup dalam Tuhan, Tuhan anugerahkan setiap kita yang namanya Roh Penolong, yang namanya Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ada dan tinggal dalam setiap kita, saudara. Nah, tapi begini, kenapa akhirnya ada orang bisa jatuh dalam dosa? Manusia itu terdiri dari roh dan daging. Jadi artinya ada kedagingan, ada roh. Mana yang sering dia kasih makan, maka itulah yang akhirnya akan berotoritas, akan punya peranan penting dalam menentukan setiap langkah hidupnya. Artinya begini, ketika dia sering kasih makan kedagingan yang jadi besar dan semakin kuat, dan itulah yang akan berotoritas. Tapi kalau dia sering kasih makan rohnya, kedagingannya tidak dia kasih makan, kedagingannya mengecil, rohnya semakin besar, roh yang besar itu yang akhirnya akan berotoritas dalam setiap keputusannya. Makanya penting bagi setiap kita untuk apa? Untuk terus kasih makan roh kita. Ketika kita kasih makan roh kita yang semakin besar, roh kita yang akan berotoritas atas setiap keputusan kita, maka saat itulah akhirnya keputusan yang kita ambil adalah seturut dengan roh, dan roh akhirnya akan menuntun kita pada keputusan yang tepat, yang baik, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Karena roh itu adalah roh Tuhan itu sendiri. Jadi balik lagi, jangan kasih makan kedaginganmu. Saya percaya orang Kristen, terutama yang saudara lagi tanyakan itu, saya ngerti siapa maksudnya. Saya percaya ada Roh Kudus dalam dia. Dan ketika ada godaan, saya percaya Roh Kudus mengingatkan dia. Cuman mungkin, kita praduga tak bersalah dulu ya. Cuman mungkin dia akhirnya membiarkan dirinya untuk terus dalam godaan itu. Dia terus ada dalam lingkungan cobaan itu. Dan akhirnya apa? Terus tanpa atau dengan disadari dikasih makanlah si kedagingannya. Akhirnya perlahan-lahan, akhirnya Roh Kudusnya masih ada, masih. Tetapi karena tidak didengarkan, lama-lama Roh Kudusnya silent. Jadi ada dalam hatinya tapi akhirnya silent. Karena tidak didengarkan, si kedagingan yang menguasai. Dan akhirnya singkat cerita, makanya akhirnya jatuh dalam dosa. Sekali lagi, siapapun kita, kalau kita tidak kasih makan roh kita, kedagingan yang kita kasih makan, itu bisa berpotensi membuat kita jatuh dalam dosa. Even seorang pelayan Tuhan sekalipun, even seorang hamba Tuhan sekalipun, tapi kalau tidak bijaksana, yang dikasih makan selalu adalah kedagingan yang jadi besar, menguasai, dan akhirnya bisa membawa pada kejatuhan dalam dosa. So, balik lagi, setiap kita ada Roh Kudus dalam hati setiap kita, tetapi ingat baik untuk selalu izinkan Roh Kudus Tuhan yang menguasai, yang berotoritas, supaya setiap keputusanmu adalah keputusan yang baik. Demikian, Pendeta Marcel Menjawab. Sampai jumpa di episode selanjutnya. God bless you.